Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juanita Margareta Sara, NPM 33220088, kelas dan semester 4C. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, bagaimana berkembangnya keteraturan sosial, dan yang terakhir konflik dan kerjasama akibat interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu bertindak dan bereaksi terhadap orang lain di sekitarnya. Interaksi ini bisa berupa pertukaran informasi, perasaan, atau tindakan yang dilakukan antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti komunikasi verbal, non-verbal, tindakan simbolik, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Ada 9 jenis-jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, kooperasi atau kerjasama. Kerjasama ini merupakan suatu proses kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, termasuk proyek kelompok di sekolah atau kerjasama antar negara dalam hal perdamaian. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi adalah sebuah proses sosial di mana individu bergabung dan bekerja sama dalam sebuah organisasi atau grup untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan. Kompetisi ini merupakan interaksi sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan yang sama yang seringkali sumber dayanya terbatas sehingga menimbulkan persaingan. Yang keempat, konflik. Konflik merupakan benturan kepentingan antara individu atau kelompok yang menimbulkan perselisihan atau perang. Konflik bisa bersifat konstruktif jika diarahkan untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Yang kelima, akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri antar individu atau kelompok untuk mengurangi ketenangan atau konflik. Yang keenam, asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses di mana individu atau kelompok minoritas secara bertahap mengadopsi budaya kelompok mayoritas, seringkali mengakibatkan pengaruh kebudayaan. Yang ketujuh, akreasi atau gabungan penyerapan unsur-unsur budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Yang kedelapan, difusi. Difusi merupakan penyerapan unsur-unsur budaya seperti ide, gaya hidup, dan teknologi dari suatu kelompok ke kelompok lain. Dan yang terakhir, imitasi. Imitasi merupakan proses meniru atau mengadopsi perilaku, sikap, atau nilai dari orang lain atau kelompok tertentu. Yang berikut, bagaimana berkembangnya keteraturan sosial. Yang pertama, sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menganalisis nilai-nilai norma dan perilaku yang diterima. Yang kedua, internalisasi nilai dan norma, yaitu individu menyerap dan menjadikan nilai-nilai serta norma-norma sosial sebagai bagian dari dirinya. Yang ketiga, kontrol sosial, yaitu mekanisme yang digunakan masyarakat untuk memastikan anggotanya mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, institusi sosial. Institusi sosial merupakan lembaga-lembaga yang mengatur dan mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Yang kelima, interaksi sosial, itu proses saling memengaruhi antara individu. Dan yang keenam, proses sosial, yaitu dinamika hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat seperti akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Keseimbangan antar proses-proses tersebut dapat membantu menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dan masyarakat. Yang terakhir, konflik dan kerjasama akibat interaksi sosial.
Dalam proses interaksi sosial, konflik dan kerjasama dapat terjadi secara bergantian atau bersamaan. Pengelolaan yang baik terhadap konflik dan pengembangannya kerjasama yang berkonstruktif dapat membantu masyarakat mencapai keseimbangan dan membantu dalam kemajuan sosial. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.